Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga 11 IPA Yayasan Pupuk Kaltim. Kali ini kita akan membahas tentang integral yang keempat. Ini lebih saya fokuskan pembahasan tentang integral tentu. Kalau sebelumnya kita sudah belajar integral tak tentu, maka ini kita belajar integral tentu. Konsep awalnya dimulai dari misal ada garis lurus seperti ini, kemudian orang bertanya, berapakah luas daerah yang dibatasi oleh A dan B? A dan B. Luas daerahnya. Maka secara mudah, secara geometri, orang bisa menghitungnya. Ya, delta X ini ya, kali K. Ya. Nah, ini kali K. Maka dapat tuh luas. Dapat luas. Begitupun kalau ada garis seperti ini, Y sama dengan AX plus B. Kemudian orang meminta berapakah luas daerah yang dibatasi oleh A sama B yang berbentuk segitiga ini. Maka tentu orang sudah bisa menghitungnya, karena luas segitiga konsepnya sudah dapat. Nah, begitupun kalau ada garis yang sama tadi, tapi luasnya dari A sampai B seperti ini. Berarti bangunnya berupa trapesium. Tinggi ini bisa dicari, Y1. Tinggi ini bisa dicari, Y2. Maka luas trapesium itu adalah setengah kali jumlah sisi sejajar, gitu ya. Jumlah sisi sejajar, JSS gitu ya. Kali tinggi. Tingginya ya, ini kalau kita balik, ini delta X. Delta X. Maka bisa dihitung secara geometri. Tapi bagaimana kalau bangunnya seperti ini? Luas daerahnya seperti ini. Misalnya. Di bawah kurva Y sama dengan Fx. Nah ini. Terus orang ingin menghitung luas dari A sampai B, ini suruh ngitung. Ini geometris manapun belum dapat ini. Ini geometri manapun belum bisa ngitung. Maka kemudian orang mendekatinya secara kalkulus. Maka nanti akan kita temukan teorema fundamental kalkulus. Nah, dari sini rumus fundamental kalkulus dibicarakan. Oke. Ya, kita bicarakan bagaimana orang dahulu mencari pendekatan luasan yang kita ingin cari ini. Maka pendekatan yang pertama, orang bisa aja membuat langsung persegi panjang begini. Nah, kira-kira, oh luasan ini ditambah luasan ini, ditambah ini ditutupkan ke sana. Nah, gitu ya. Maka persegi panjang ini udah bisa dihitung untuk mendekati luas daerah yang diinginkan tadi. Berarti ini adalah delta X, ini adalah Fx1. Maka luasnya adalah Fx1 kali delta X. Bagaimana kalau kita dekatin lagi, misalkan bukan satu persegi panjang, kalau dua persegi panjang berdekatannya, lebih akurat lagi, lebih dekat lagi dengan luas sebenarnya. Yang ditutupkan sana, hanya ada kelebihan ini sedikit. Maka orang menghitung luasnya adalah dengan pendekatan tadi, ini luasan 1, itu berarti Fx1 kali delta X-nya. Ini kita bagi sama ini. Ini delta X, ini delta X. Kita bagi sama. Lebarnya kita bagi sama. Maka luasan yang kedua adalah ini. Fx2 kali delta X. Maka secara sigma, kemarin kita sudah belajar sigma, gitu ya. Maka ini bisa dituliskan begini. Gitu ya. I dari 1 sampai 2, ini Fxi gitu ya, kali delta X. Nah, I-nya bergerak dari 1 sampai 2. Oke, lanjut. Bagaimana kalau kita bagi 3 bagian? Tentu lebih dekat lagi hasilnya. Dan aljabarnya ya seperti ini. Ini luasan 2, luasan 3. Ditulis dalam sigma seperti ini.
Kalau dibagi 4, lebih mendekati lagi luasnya. Dan kita bisa menyatakan seperti ini. Bagaimana kalau kita bagi 5? Lebih rapat lagi. Lebih mendekati luas yang sebenarnya itu. Maka udah bisa dituliskan seperti ini aljabarnya. Bagaimana langsung kita bagi 10 misalkan. 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Makin rapat lagi, makin dekat lagi dengan luas sebenarnya. Maka secara hitungannya ya luasan 1, luasan 2, terus sampai luasan 10. Secara sigma bisa dituliskan begini. Seterusnya. Nah, berarti lihat nih. Makin lama, delta X itu makin kecil nih. Makin kecil. Karena tadi, satu ini delta X yang awal ini, itu dibagi dengan 2, itu lebih kecil dah. Dibagi dengan 3, lebih kecil. Ini dibagi 10. Maka lebih kecil lagi. Bagaimana kalau delta X itu mendekati tak terhingga? Mendekati 0. Maka persegi panjangnya adalah banyak sekali. Banyak sekali gitu ya. Karena delta X-nya dibuat mendekati 0. Nah, katakanlah begini misalkan. Nah, ini garis-garis nih, banyak sekali. Maka otomatis luasannya seperti ini. Oh, berarti X1, X2 sampai tak terhingga. Sini, X1, X2 sampai X tak terhingga sini. Maka karena banyaknya X-nya tak terhingga, maka delta X-nya itu mendekati 0. Delta X yang mendekati 0 itu berarti kan tipis sekali. Itulah yang disebut orang bahasa sederhananya, itulah dx. Itulah dx. Maka menuliskan begini itu, katakanlah tadi kita udah biasa memakai sigma. Dari I sama dengan 1 sampai tak terhingga. Ini fxi kali delta X. Karena delta X yang mendekati 0, maka kita bisa ganti dengan dx. Dan fxi dari 1 sampai tak terhingga itu bisa diwakili menjadi fx dari A sampai B. Karena tadi dari A sampai B. Nah, penulisan seperti ini dibuat khusus oleh orang-orang matematika zaman dahulu supaya tidak sama dengan sigma biasa gitu. Maka dikasih simbol yang keren. Sigma itu huruf S ya. Sigma. Ini sigma. Nah, maka kemudian orang menggantikan huruf S ini menjadi sebuah karakter khusus untuk menghitung masalah ini. Pakai ini, dipanjangkan begini. Nah, inilah asal muasal munculnya simbol integral. Mewakili huruf S yang artinya adalah sum, yang artinya adalah sigma. Nah, maka sekarang baru tahu bahwasanya simbol ini bukan serta-merta hadir, tapi mewakili sebuah huruf yang artinya singkatannya sum. Sum. Artinya menjumlahkan semua luas yang dipartisi dengan kecil sekali lebarnya. Nah, maka lihatlah, orang kemudian mendapatkan nih. Oh, kalau gitu ngitung luas daerah di bawah kurva begini, itu bisa langsung pakai ini. Gitu. Dan ternyata setelah ditilik lebih lanjut, nanti silahkan dikaji di perguruan tinggi ya. Ini hasil integral F ini misalkan F besar. Dituliskan begini, oh berarti F besar dari A sampai B. A ini disebut sebagai batas bawah. Batas bawah. Yang B ini disebut sebagai batas atas. Nah, kemudian ternyata setelah dibuktikan secara aljabar yang panjang bahwasanya f x A sampai B ini atau integral A sampai B f x dx ini itu nilainya sama dengan FB, F dari F-nya hasil integral, F dari batas atas dikurangi F dari batas
bawah. Ini yang disebut orang sebagai teorema fundamental kalkulus. Nah, ini teorema fundamental kalkulus. Nah, sudah saya jembreng asal muasalnya secara sederhana. Nanti silakan kaji lebih lanjut di pendalaman matematika, biasanya perguruan tinggi yang lebih dalam nanti ya. Nah, tapi yang jelas kita sudah dapat bahwasannya teorema fundamental kalkulus adalah bahwa integral A sampai B dari f dx itu adalah hasil integralnya disubstitusi dengan batas atas dikurangi hasil integralnya disubstitusi dengan batas bawah. Nah, sampai sini. Maka kita coba nih, kita buktikan apakah benar teorema fundamental kalkulus ini tadi bisa menghitung luas daerah yang kita bahas tadi. Misalkan gini. Nah, ini tadi yang pertama tadi. Maka ini bisa dihitung secara aljabar, geometri. Ini kalau 1 ini 0, kalau 5 ini 8. Kalau 5, maka ini 8. Maka ini segitiga. Segitiga ini alasnya berarti ini banyak 4 nih. 1 sampai 5, 4. Ini tingginya berarti 8. Maka kita bisa menghitung secara geometri bahwasanya luasan ini adalah setengah kali alas kali tinggi, 16. Tapi bagaimana kalau dengan teorema fundamental kalkulus tadi? Apakah hasilnya juga 16? Nah, kita lihat. Maka secara kalkulus berarti integral A sampai B y dx, y-nya kita ganti dengan ini. 2x min 2. Nah, mengintegralkan ini kita udah biasa kemarin. Dan harus sudah biasa gitu. Integralnya adalah ini. 2x, integralnya adalah x kuadrat. Min 2, integralnya adalah min 2x. Jangan lupa tambah konstanta. Nah, ini 1 sampai 5. 1 batas bawah, 5 batas atas. Konsep berikutnya adalah batas atas disubstitusikan ke hasil integral ini. Berarti menjadi begini. Berarti ini 5 kuadrat dikurangi 2 kali 5 ditambah C. Batas bawah disubstitusi. 1 kuadrat dikurangi 2 kali 1 ditambah C. Maka secara hitungan SD udah bisa ini. 5 kuadrat 25 kurangi 10 tambah C. 1 ini min 2, ini C. Kalau diproses nih, kalau diproses lagi ini urun. 25 kurangi 10, 15 tambah C. Ini min 1 tambah C. Kalau dibongkar lagi nih. 15 dikurang min 1 berarti 16. C dikurang C habis. Maka hasilnya adalah 16. Cukup panjang memang dibanding geometri, tetapi nanti lihat ada bagian geometri yang tidak mampu menghitungnya tentang kasus-kasus seperti ini. Dan kalian bisa melihat ternyata hasil integral A sampai B dari y dx ini itu hasilnya adalah 16. Dan ini tanpa C, karena C-nya habis terkurangi. Ini tanpa C. Nah, kalau kemarin pakai C, itu yang menyebabkan integral itu disebut sebagai integral tak tentu, karena ada nilai C. Nah, setelah ini, karena sudah tanpa C, maka orang menyebutnya sebagai integral tentu. Integral tertentu. Sudah tertentu. Karena tidak ada variabel yang nilainya bisa bermacam-macam itu menyertai hasil akhir. Nah, ini jadi harus tahu nih. Kenapa disebut sebagai integral tentu? Karena tidak ada nilai C yang menyertai hasil akhir. Oke, segitiga udah sama nih. Udah sama, terbukti sama. Geometri dan kalkulus sama. Oke. Nah, sekarang kita cari problema yang lain. Nah, misalkan begini. Ini adalah bentuknya trapesium. Ini adalah tingginya 4, ini tingginya 8, ini 2. Maka ke trapesium ini kalau direbahkan, kita bisa menghitung jumlah sisi sejajar. Ini jumlah sisi sejajarnya. Kali tinggi, ini tingginya, kalau kita rebahkan, dibagi 2. Maka secara geometri sudah bisa dihitung. Setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi dibagi setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi. Maka lihatlah setengah kali 2, 1.
4 tambah 8, 12. Secara geometri bisa dihitung dengan mudah. Sekarang apakah teorema fundamental mampu menghasilkan 12 juga? Lihatlah. Secara kalkulus seperti ini tadi sama. Hasil integralnya ada begini. Ini 2x adalah x kuadrat, min 2 itu min 2x, tambah c. Tambah c. Maka berdasarkan hasil integral ini kita sudah bisa substitusi batas atas. Kita substitusi batas bawah. Seperti ini. Maka 5 kuadrat ini kurangi 2 kali 5 ditambah c. Ini 3 kuadrat kurangi 2 kali 3 ditambah c. Kita hitung masing-masing. 25, 10, ini 9, ini 6. Maka yang depan ini adalah 15, ini adalah 3. 15 kurangi 3, 12. C dikurangi C, habis. Sama. Teorema fundamental kalkulus sama dengan geometri. Tapi bagaimana kalau kasusnya seperti ini? Nah, maka geometri tidak mampu jawab. Yang mampu jawab adalah kalkulus. Nah, itu tadi. Jadi, ada hal-hal yang dengan singkat bisa diselesaikan dengan geometri, tapi ada hal-hal yang tidak bisa dijawab baik dengan geometri. Maka kita perlu cari ilmu, dan kasus ini adalah kita pakai kalkulus. Maka secara kalkulus bisa dihitung gini. Integral dari kurvanya. Karena ini luasan di bawah kurva. Dari 2 sampai 5. Berarti 2 batas bawah, 5 batas atas. Integral ini kalian udah biasa. Integral min x kuadrat itu min sepertiga x pangkat 3. Integral 6x itu 3x kuadrat. Integral 5, 5x. Dari 2 sampai 5. Tadi kita udah terbiasa bahwasanya ternyata C itu tidak mempengaruhi hasil akhir. Maka biasanya orang dalam proses langsung menghilangkan C-nya. Langsung disubstitusi. Kan udah biasa deh. 5 pangkat 3. Ini 125 per 3. 5 pangkat 2. 25 kali 3, 75. 5 kali 5, 25. Dan kalian sudah harus mulai terbiasa seperti ini. 2 dimasukkan. 2 pangkat 3, 8. 2 pangkat 2 kali 3, berarti 12. 5 kali 2, 10. Dan harus mahir menghitung pecahan. Ini. Ilmu SD-nya harus betul-betul kuat. Lihat baik-baik. 75 dikurangi 25 ini 50. 125 dibagi 3 dikurangi negatif 8 per 3 jadi plus ya. Jadi plus, maka begini. Ini 50 tadi. Ini adalah 2. Berarti 50 dikurangi 2, 48. Jadi kalau saya tekniknya adalah yang bulat kita jumlahkan, yang pecahan kita jumlahkan. Dan saya lebih suka kalau pecahan biasa ini dalam proses akhir kita jadikan pecahan campuran. Nah, maka akan mudah sekali. 48 ini karena ini ada pecahan, 48 ini saya jadikan 47. 47 kurangi 14. Oke. Terus yang ini kan ada 1 tadi. Ya, 1. Ini tambah ya, 1 ya. Ini tambah ya. Nah, gini saya pecah gini. Nah, 5 per 8. Aduh, maaf, belum ada petnya. Oke, maka lihatlah kalau dikurangi. 47 kurangi 14 berarti adalah 33. Nah, 1 dikurangi 5 per 8. 1 itu 8 per 8. Ya, itu harus dipikirkan itu. 8 per 8. 8 per 8 kurangi 5 per 8, 3 per 8. Mesti hasilnya seperti ini. Lebih cepat. Daripada harus menyamakan penyebut, setelah itu menyederhanakan. Karena rata-rata, kalau nanti berhadapan dengan soal multiple choice, pilihannya itu berupa pecahan campuran. Biasanya begitu. Biasanya ya. Jadi sudah tahu nih. Bahwasanya hitung integral tentu itu menghasilkan sebuah nilai.
Terus nilai ini diperoleh dari hasil integral yang disubstitusi dengan batas atas dikurangi hasil integral disubstitusi dengan batas bawah. Itu ya intinya ya. Maka kalau kalian berhadapan soal seperti ini, maka harus sudah mahir ya, sudah mahir. Lihatlah integral seperti ini, maka bisa diselesaikan. Integral dulu seperti ini. Integral 3x itu 3 per 2x kuadrat, harus sudah mahir ya. Integral 4 berarti 4x. Substitusi batas atas, substitusi batas bawah dalam bentuk pengurangan. Nah ini. Oke, silahkan dilanjutkan hitungannya. Nah, oke. Ini 4. 4 dibagi 2, 2. 2 kali 3, 6. 4 kali 2, 8. 3 per 2 kali 1, 1,5. Ini 4. Oke. Silahkan diproses dulu, mana terserah. Tapi yang jelas ini hasilnya adalah min 2. Ini adalah min 2,5. Min ketemu min jadi plus. Nah, min 2 tambah 2,5 tentunya setengah. Nah, jadi lebih mudah ya. Oke. Bagaimana soal yang kedua? Soal kedua. Maka untuk menyelesaikan ini, kalian harus bisa mengintegralkan dulu. Mengintegralkan harus bentuk datar, bukan pecahan. Maka harus seperti ini. Maka integralkan seperti ini. Ya, ini loh 2 gitu ya. Dibagi min 2 tambah 1 berarti min 1 kali x pangkat min 2 tambah 1 min 1. Ini 2 dibagi min 1 ya hasilnya min 2 kali x pangkat min 1. Supaya mudah disubstitusi, jadikan bentuk aljabar yang mudah disubstitusi. Kalau saya, ini min 2 kali x pangkat min 1, saya ubah jadi begini. Nah, tinggal substitusi batas atas, dikurangi substitusi batas bawah. Seperti ini. Hasilnya adalah begini. Hasilnya adalah begini. Ya, bisa diterima ya? Oke. Bagaimana kalau nomor 3? Nomor 3. Akar x ubah jadi pangkat pecahan. X pangkat setengah. Nah, maka kalau mengintegralkannya belum mahir, ya dibuat 2. Ya, 1 per setengah tambah 1 kali x pangkat setengah tambah 1 plus c. Ini kita cari integralnya dulu ya, misalkan cari integralnya dulu. Setelah itu baru kita proses dan bentuk sederhana. Ini bentuk sederhananya. Maka soalan ini selesaikan, ini tadi sama dengan integral ini. Sama dengan ini. Tinggal substitusi batas atas, substitusi batas bawah. Maka akan didapat seperti ini. Yang depan hasilnya adalah ini. Yang belakang hasilnya adalah ini. Tentu jadi mudah, tentu jadi mudah. Boleh juga dicari integralnya dulu. Kalau memang integralnya merasa rumit, cari integralnya dulu. Baru integral tentunya sama dengan hasil integral ini dengan batas bawah, batas atas. Maka kasusnya sama dengan nomor 4. Berarti nomor 4 seperti itu. Cari dulu integralnya. Nah, lihat baik-baik. Lihat baik-baik. Cara mengintegralkan yang cepat untuk begini, ini kurang dx ya. Kurang dx. Caranya cepatnya adalah gini. Kalau pangkat pecahnya 3. Oke. Kali min setengah tambah 1. Ya, setengah. Itu dibalik. Berarti 2 per 1. Kali x pangkat min setengah tambah 1. Ini x pangkat setengah. Nah, gitu. Model ini yang harus cepat. Maka mestinya adalah dapat gitu ya. Dapat. Ini 3 kali 2 adalah 6. X pangkat setengah itu akar X. Ini hasil integralnya. Maka integral tentu ini menyelesaikannya adalah sama dengan begini.
batas atas, batas bawah. Substitusi batas atas, substitusi batas bawah. Akar 9 itu 3. 3 kali 6, 18. Akar 4 itu 2. 2 kali 6, 12. Hasilnya berarti 6. Ya. Oke. Jawaban yang terakhir nih. Ini nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 5. Langsung bentuk seperti ini. Usahakan seperti ini. Jangan bentuk pecahan, akan rumit diintegralkan. Oke. Lihat, x kuadrat dibagi x pangkat setengah. Gitu ya. Itu ya sama dengan x pangkat, ya 2 dikurangi setengah, 3/2. Oke. 3/2. 3/2. Nah ini 4 dibagi akar X, berarti 4 dibagi X pangkat setengah, berarti 4X pangkat min setengah. Oke. Mengintegralkan yang cepat tadi, berarti ini adalah 3, gitu ya, kali 3/2 ditambah 1, itu 5/2. 5/2 dibalik, nah ini dibalik, 2/5. Kali X pangkat 5/2. Seperti itu. Begitupun yang ini. Sama. Oh, berarti 4 kali min setengah tambah 1. Itu setengah, 1/2. Dibalik, 2/1. Kali X pangkat 1/2. Nah, sudah dapat, sederhana. Sederhanakan supaya bisa mudah disubstitusi. Berarti ini adalah 6/5. Ini 5/2 itu adalah 2/5. 2/5, X pangkat 2/5 ya, X pangkat 2 kali X pangkat setengah. X pangkat setengah akar X. 4 kali 2, 8 kali X pangkat setengah atau akar X. Sudah sederhana, mudah substitusikan, baru kita jalankan integral tentunya. Berarti ini sama dengan ini. Ya. Coba kita substitusi langsung. 9 kuadrat 81 akar 9 3 8 akar 9 salah nih. Akar 9 harusnya 3. Ya, 3. Oke. Terus 1 disubstitusikan. Berarti 1 1 1. Oke. Selanjutnya kita ralat. Ini adalah mesti dihitung. 6 kali 81 kali 3 dibagi 5. Hasilnya 291, 3/5. Nah, ini mestinya adalah 24. 24. Ya, 24. Nah, ini adalah 1/5. Ini adalah 8. Ayo kita hitung pecahannya, kita hitung bulatnya. Berarti 291 3/5 dikurangi 1 1/5. 291 kurangi 1, 290. 3/5 kurangi 1/5, 2/5. Nah ini salah nih. Ini min 24 ditambah 8. Harusnya adalah min 16. Nah, maka 290 kurangi 16. 290 kurangi 16. Hasilnya adalah 274. Ini salah. Berarti 274 2/5. 2/5. Nah, ya, bisa diterima ya. Oke. Sekarang kita sudah belajar geometri, trigonometri. Bagaimana integral tentu di trigonometri? Sama. Cuma mengintegralkannya harus hati-hati. Maka integral begini, langsung integral cos sin. Integral sin min cos. Nah, berarti ini sama dengan integral cos adalah sin. Integral sin adalah min cos, berarti jadi plus. Cos 2x. Jangan lupa kali kebalikan dari turunan ini. Ini sering lupa. Ya.
Di kalkulus itu tidak dikenal dalam trigonometrinya tidak dikenal dengan satuan derajat. Maka jangan sampai nanti di perguruan tinggi, integral dari ini batasnya adalah 30 derajat sampai 60 derajat. Ini nggak ada. Karena di kalkulus itu ukurannya adalah ukuran panjang. Ini ukuran panjang. Ukuran panjang. Kalau ini ukuran derajat. Ukuran derajat. Nah, nggak dipakai ini. Nggak dipakai. Ini pakai ukuran panjang. Walaupun kita bisa dalam pikiran kita, dalam menghitung trigonometri, ini kita derajatkan di pikiran kita. Maka kita derajatkan, yuk ini berarti sama dengan 60 gitu ya. Ayo, ini di pikiran ya, ini pikiran ya, ini sama dengan 30. Oke, supaya mudah. Oke, maka sin 60 ya. Sin 60 itu setengah akar 3. Ya, sekarang cos 2x kali 60, 120. Cos 120 itu min setengah. Nah, ini min setengah. Terus sekarang kita substitusi 30-nya. 1/6 pi-nya. Berarti sin 30. Ini setengah. Ya. Sin cos 2 kali 30. Nah ini. Cos 2 kali 30. Nah, berarti cos 60. Ini salah ini. Ini salah. Maaf, ini salah. Cos 60 setengah. Iya. Setengah. Banyak salah ini, Pak. Setengah. Maka selanjutnya kita bisa sederhanakan. Ini benar, min setengah, ini benar, ini salah. Ini harusnya min 1/4 tanpa akar 3. Oke. Harusnya adalah, berarti hasilnya ini setengah akar 3, misalnya ya. Berarti ini setengah akar 3. Oke. Ini min 1/4, min setengah. Min setengah dan min setengah adalah min 1. Nah, ini adalah hasilnya. Ya. Mohon maaf, salah ya. Nah, ini yang benar. Oke. Terakhir, soal terakhir. Nah, bagaimana kalau begini? Maka kemampuan mengintegralkan juga jadi dasar. Untuk sin kuadrat x, oke, kita bisa dekati dengan nilai cos 2x. Cos 2x itu adalah 1 min 2 sin kuadrat x diantaranya. Maka jabarkan, berarti 2 sin kuadrat x sama dengan, kemudian sin kuadrat x bisa diwakili ini. Nah, sudah tidak mengandung perpangkatan. Ini sederhanakan lagi menjadi begini. Lebih mudah. Maka integral begini sama dengan integral ini. Nah, ini mudah diintegralkan. Kalau ini harus diubah dulu ya. Sebelum datang ilmu yang lain ya. Nah, maka integral setengah itu setengah x. Integral setengah cos 2x berarti integral setengah cos 2x berarti setengah gitu ya. Ini integral cos itu sin 2x. Nah, turunan 2x 2 berarti 1/2. Nah, berarti hasilnya adalah 1/4 sin 2x. Substitusi setengah pi. Setengah pi setara berapa? 90 derajat. Oke. Nah, berarti setengah pi masukkan sini. Nah, oke, bukan 90-nya masukkan sini kan. Nah, ini. Maka setengah pi kali setengah 1/4 pi. 90. Sin 2 kali 90, 180. Sin 180 itu 0. 0 kali 1/4, 0. Nah, 0 substitusikan juga. Masuk sini, 0. Masuk sini, sin 0, 0. Nah, oke, maka hasilnya adalah 1/4 pi. Oke, silahkan diulang, silahkan di-pause kalau perlu pemahaman lebih lanjut. Direwin kalau ada hal yang masih di awal tadi bingung ya. Nah, oke. Sekian sesi ini. Nanti video berikutnya adalah bagaimana kita menerapkan integral tentu gitu ya dalam sebuah permasalahan matematika sederhana ya. Sampai di sini semoga bisa dipahami, semoga bisa disimak, dan tolong kalau ada dasar-dasar dari pengetahuan untuk memahami video ini belum kuat, buka video sebelumnya ya. Buka video sampai paham ya. Jangan sampai ada video yang
terlewatkan pemahamannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.